Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Alhamdulillah, pertama-tama puja dan puji kita persembahkan kepada Allah Rabbul Izzati yang dengan rahmat inayahnya pada pagi-pagi ini, alhamdulillah, di tanggal 13 Sya'ban dalam penanggalan sebentar lagi insyaallah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, mubalik yang akan menyampaikan tausiah pada pagi ini yakni Al-Ustaz Nasrul Haq. Beliau merupakan putra dari Al-Ustaz Kiai Haji Nana Supriyatna, sesepuh dan juga mubalik Persis yang sering mengisi kajian di pimpinan cabang Persis Ranca Ekek. Alhamdulillah sekarang beliau menjadi kader dan lanjut. Sebelum dimulai ada beberapa hal. Yang pertama, Bidgar Garapan Sosial PC Persis untuk hari ini alhamdulillah mengadakan donor darah rutin setiap 3 bulan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang terbiasa atau ingin mendonorkan darahnya untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan darah, jadi tunggu nanti di MI ya, di MI larasnya donor darah di MI seperti biasa di MIT Persis 24. Kemudian alhamdulillah ada beberapa agenda yang telah dilaksanakan oleh pimpinan cabang. Yang pertama, hari kemarin pimpinan cabang Persis sudah menghadiri acara musyawarah kerja daerah yang keempat. Dan alhamdulillah banyak kemajuan atau pencapaian yang didapatkan oleh pimpinan cabang Persis, terutama dalam lembaga amil zakat, mendapatkan penghargaan sebagai LAS KLP yang paling cepat untuk melaporkan berbagai kegiatan. Tentu alhamdulillah ini tidak lepas dari andil ataupun keaktifan para jamaah yang menitipkan zakat, infak, sedekah di LAS KLP Persis Ranca Ekek. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan kembali sehingga alhamdulillah seperti biasa setiap Ahad yang pertama ada penyaluran kemanfaatan infak bagi para mustahik. Nanti bisa diambil bagi yang telah menerima undangan. Untuk menghemat waktu, kita siapkan saja hati untuk menerima tausiah dan ilmu dari Al-Ustaz. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Ustaz. Tafadhol Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aidan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia hidayah darinya, kita dapat berkumpul, bermuajahah dan bersilaturahim di tempat yang dimuliakan oleh Allah di dalam masjid ini. Tentu tiada lain dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk amalan ibadah, yaitu ibadah thalabul ilmi. Mudah-mudahan gerak langkah kita dari rumah ke masjid ini senantiasa diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah, sehingga menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Judul kajian kita pada Ahad hari ini yaitu waktu kita dipakai untuk apa? Apa judulnya, Pak? Berarti pembahasannya berkaitan dengan apa? Dengan memanfaatkan waktu. Di dalam Al-Quran ada salah satu surah disebut oleh sebagian ulama di dalam kitab tafsirnya dengan nama surah An-Ni'am. An-Ni'am artinya apa, Pak Bu? Kenikmatan. Nama surah An-Ni'am adalah nama lain bagi surah An-Nahl. Nama lain bagi surah apa? An-Nahl. Dina Al-Quran surah An-Nahl teh urutanna nomor kasabaraha? Surah ke-16. Kenapa surah ini disebut juga dengan nama surah An-Ni'am? Karena di dalamnya Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan tentang kenikmatan yang Allah karuniakan kepada manusia. Dari mulai kenikmatan yang sangat besar, yaitu kenikmatan agama. Kita sering menyebutnya dengan sebutan nikmat iman wal Islam. Lalu Allah juga menjelaskan tentang nikmat turunnya wahyu kepada nabinya, termasuk kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan didakwahkan oleh beliau, yaitu dakwah tauhid, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Lalu Allah juga di dalam ayat-ayatnya menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Allah jadikan binatang tunggangan bagi manusia. Allah jadikan sebagian binatang bisa dikonsumsi.
Allah turunkan dari langit hujan, lalu hujan yang turun ke bumi menumbuhkan tumbuhan dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, sampailah pada ayat ke-18 surah An-Nahl. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu menghinggakannya, alias tidak akan mampu menghitungnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan nikmat, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak atau sedikit? Banyak. Tadi kayak disebutkan ayatnya, kalaulah kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmat Allah itu sangatlah banyak, tak terhitung. Nah, kita sebagai hamba Allah yang menerima nikmat dari Allah, sepatutnya lah dan sepantasnya lah untuk bersyukur kepadanya. Salah satu al-adabu ma'allah, adab atau etika seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya adalah asyukru ala ni'amillah. Namun ternyata Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, manusia yang senang bersyukur kepada Allah itu sedikit. Di antara ayatnya Allah menyampaikan, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti dari sekian banyak jumlah umat Islam di dunia, yang senang bersyukur kepada Allah termasuk minoritas, jumlahnya sedikit. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk jumlah yang sedikit tadi, termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Ari makna syukur teh sarful abdi jami'a ma an'amallah minas sam'i wal absar ila ma khuliqa li ajli. Ta'arif ini disampaikan oleh Imam Al-Maraghi rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya. Yang dimaksud dengan syukur nikmat adalah menggunakan nikmat yang diberikan, baik nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya sesuai kehendak pemberi nikmat. Yang memberikan nikmat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikehendaki oleh Allah dari nikmat yang dikaruniakannya kepada kita, agar nikmat itu dipakai untuk ibadah. Dalam ayat Quran, surahnya sudah kita kenal, ayatnya insyaallah para jamaah juga hafal. Ada di dalam Quran surah Adz-Dzariyat, surah kasabaraha. Mana di papai heula mangga Pak. Surah ke-51 ada di ayat ke-56. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama diciptakannya manusia, termasuk berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada manusia, agar dipakai untuk ibadah kepadanya. Artinya tujuan hidup kita jelas untuk ibadah.
Maka nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita mestinya dimanfaatkan juga untuk ibadah. Maka esensi syukur nikmat menggunakan nikmat Allah untuk ibadah kepadanya. Di antaranya Pak, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran. Dua nikmat ieu teh kadang dilalaikan. Di antaranya tadi nikmat penglihatan. Muka Al-Qur'an nembege sahalaman, Quran muka socan nutu. Jadi aya nu model kitu. Oh aya. Nikmat pendengaran juga sama. Kadang banyak orang yang tidak mampu mensyukurinya. Pulang dari tempat kerjanya sebelum sampai ke rumah, ningali tatangga parasea kana nu parasea masuk panasana. Naon mimitina, naon mimitina. Tuh kanu parasea masuk panasana. Tapi pami dongkap ka pangaosan telat sugan naroskeun ari tadi Ustaz Nasrul nerangkeun naon mimitina, naon mimitina. Pan jarang. Beres ningali tatangga nu parasea balik ka imah. Ditanya ku bojona, "Akang eta tatanggi meuni rame aya naon?" Diterangkeun lengkap ti A nepikeun ka Z. Bahkan kadang aya embokna. Tapi paniuih pangaosan dugi ka bumina ditaros ku bojona, "Akang ari tadi pangaosan Ustaz Nasrul nerangkeun naon?" Hanya kitu we, ini tak bener nyarek salah. Ari bab ngaji mah lempeng we. Ini diantaranya nikmat penglihatan dan nikmat pendengaran. Nah ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pun mengingatkan kepada kita dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan. Di antaranya ada dua nikmat yang sering kali dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Banyak manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Hadisnya ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau biasa dipanggil dengan sebutan Ibnu Abbas, berarti anaknya Abbas. Abbas teh emangna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya masuk Islam. Maka ketika baca Abdullah bin Abbas, orang sok ngadoakeun dengan lafaz radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abbas dan Abdullah. Nah kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi makasirum minan nas as-sihhatu wal farag. Nikmatani, naon terjemahna? Aya dua nikmat. Tadina lapat dapan aya alif nun salah sawias tanda musanna, nunjukkan dua. Nikmatani, ada dua nikmat. Maghbunun fihi makasirum minan nas. Lapat maghbunun secara harfiah arti asalnya tertipu. Lalu dimaknai maghbunun fihi makasirum minan nas, banyak manusia yang melalaikan kedua nikmat tersebut. Apa kedua nikmat itu? Nabi menyebutkan yang pertama as-sihhatu, nikmat sehat. Lalu yang kedua wal faragh, nikmat waktu luang atau kesempatan. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita, ternyata banyak nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Di antaranya dua nikmat
yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang atau kesempatan. Satu, nikmat sehat. Banyak di antara hamba-hamba Allah diberikan nikmat sehat, tetapi kesehatannya dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau bahkan banyak di antara mereka menggunakan nikmat sehatnya melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, yaitu perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Mumpung sehat beding rek maling, aya nu kitu. Da meureun gering mah hese rek maling teh. Ada di antara sebagian mereka dalam keadaan sehatnya justru dipakai untuk melakukan perbuatan dosa. Mestinya nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Nikmat sehat dimanfaatkan pikeun ibadah, nikmat sehat dimanfaatkan pikeun taat, nikmat sehat dimanfaatkan untuk tunduk patuh mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan sehat wal afiat. Jadi tidak hanya sehat fisiknya, tapi dimanfaatkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menunggu datangnya sakit, Pak. Ketika dalam kondisi sakit, serba sulit untuk melakukan sesuatu. Kadang muncul penyesalan. Mun teu tiba heula keur sehat, keur jagjag, rajin ngaos ka peceran caeke. Ayeuna mah dina kaayaan setru teu bisa ka mana gitu. Kadang muncul penyesalan. Ingat, kondisi manusia tidak tetap dalam satu keadaan, tapi Allah akan diputarkan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami perputarkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Kalaulah sekarang kita sehat, yakinilah hidup tidak selamanya sehat. Hiji saat bakal ngalaman terdamai. Tapi juga kalau kita dalam keadaan sakit, mesti yakin satu saat akan sehat, minimal mendingan. Karena hidup manusia tidak tetap dalam satu keadaan. Manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Lalu yang kedua, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan juga di antara nikmat yang seringkali manusia tertipu atau melalaikan nikmat tersebut, yaitu nikmat waktu atau kesempatan. Kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla waktu sisa hidup di dunia, maka manfaatkanlah waktu ini untuk sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa kita mesti memanfaatkan waktu sisa hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah? Ternyata para ulama menjelaskan setidaknya ada 4 poin yang menunjukkan urgensinya waktu. Ada berapa, Pak, Bu? Ada 4 poinnya. 4 poin ini diantaranya dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kalau teman-teman yang studinya di Mekah biasa menyebutnya dengan sebutan Syekh Asy-Sya'di. Kalau ke kita umumnya di kitab-kitab beliau ditulis dengan harokat atau dibaca Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nah, beliau gurunya Syekh Utsaimin dan para ulama besar di Makkah Al-Mukarramah. Poin yang pertama kata beliau, kenapa kita mesti memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Kesempatan dari Allah, sisa jatah usia dari Allah untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya.
Yang pertama, sadarilah bahwa waktu adalah modal. Apa yang pertama apa, Bu? Waktu adalah modal. At-Tayyibi rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi, kitab Sarah Sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan waktu sisa jatah usia hidup kita di dunia adalah modal yang besar dari Allah. Kalau bapak ibu diberikan modal oleh Allah, atau contoh kita diberikan modal oleh seseorang, lalu modal itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya, maka yang akan didapatkan keuntungan atau kerugian? Insya Allah yang akan didapatkan keuntungan. Tapi kalau modal yang diberikan ternyata dipakai dengan perkara yang tidak semestinya, tidak digunakan dengan sebenar-benarnya, maka yang akan didapatkan adalah kerugian. Bahkan terbalik modal gitunya. Nah, sama halnya dengan waktu kesempatan hidup kita di dunia, modal yang besar dari Allah. Kalau kita menggunakan nikmat waktu sisa jatah usia kita hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Bahkan tidak hanya untung di dunia, tetapi juga untung sampai di akhirat. Tapi kalau modal nikmat waktu sisa jatah usia kesempatan hidup di dunia ini tidak dipakai dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan dengan sebenar-benarnya, maka akan didapatkan kerugian di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Ada salah seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Siapa namanya? Imam Hasan Al-Basri. Beliau memberi nasihat berkaitan dengan waktu. Kata Imam Hasan, "Ya bani Adam, innama anta ayyamun. Kullama dahaba yaumun dahaba ba'duk." Ya bani Adam, apa artinya? Wahai anak Adam, maksudnya wahai manusia. Innama anta ayyamun, sesungguhnya kalian bagaikan hari-hari. Kullama dahaba yaumun, setiap satu hari yang berlalu, dahaba ba'duk, maka hilanglah sebagian dirimu. So ulangi bahasa Arabna. Ayo tawelah. Ya bani Adam, innama anta ayyamun, kullama dahaba yaumun dahaba ba'duka. Wahai manusia, sesungguhnya kalian seperti hari-hari. Setiap satu hari yang berlalu, maka hilanglah sebagian dirimu. Apa maksudnya? Ibu-ibu ada yang mau ngacung? Ada hadiahnya, air mineral. Mal murad, apa maksudnya? Perkataan dari Imam Hasan Al-Basri dijelaskan oleh murid-murid beliau bahwa waktu hidup kita di dunia ini, setiap pergantinya waktu, pergantinya hari, maka hakikatnya mengurangi jatah usia kita. Kita ini bagaikan hari-hari. Setiap satu hari yang berlalu, maka hilanglah sebagian jatah usia kita. Maka di dalam Islam kita diajarkan bergantinya hari, bergantinya minggu, bergantinya bulan, hakikatnya bukan menambah usia, tetapi mengurangi jatah
usia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya gitu ya, Fulan bin Fulan oleh Allah Azza wa Jalla ditetapkan usia hidup di dunia sampai 60 tahun. Usianya hari ini 50 tahun. Berganti tahun, secara jumlah bertambah, yang tadinya 50 menjadi 51 tahun. Tetapi dalam perspektif jatah usia nambahan ngurangan. Nu tadina 10 tahun deui hirup di alam dunia, tinggal 9 tahun lagi. Nah, hadirin wal hadirat ihwati iman rahimakumullah. Jadi setiap hari yang berganti, setiap hari yang berlalu, hakikatnya berkurang jatah usia kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngurangan modal ti Allah. Maka manfaatkan modal usia, waktu sisa hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cing sumanget dina ngalaksanakeun kataatan ka Allah, margi sisa yuswa urang teh modal mun teu dimanfaatkeun leres-leres, maka akan mendapatkan kerugian. Inilah yang Allah sebutkan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar ada di dalam kerugian. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa yang menunjukkan urgensinya waktu? Kata para ulama, di antara Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengemukakan, yakinilah bahwa waktu di dunia hanyalah sebentar. Jadi waktu di dunia teh sebentar. Bahkan waktu di dunia sekarang terasa begitu cepat berlalu. Asa cikeneh dinten Ahad ayeuna tos Ahad deui. Asa cikeneh jihad ayeuna jihad deui. Jihad singkatannya ngaji poe Ahad. Segera pami ngajina dinten Jumat mah disebut jimat. Ngaji poe Jumat. Ustaz Abi mah da biasana ge ngaos dinten Sabtu di masjid teh disebatna jitu. Itu singkatan. Tapi hakikatnya sama, talabul ilmi adalah berjihad di jalan Allah. Nah, hadirin wal hadirat ihwati iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi waktu hidup kita di dunia ini hanyalah sebentar. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan nasihat kepada sahabat. Dan nasihat ini tentu berlaku bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi bersabda, beradalah kamu di dunia seperti gharibun, orang asing, au abirus sabil, atau seperti orang yang dalam perjalanan alias numpang lewat. Beliau menyampaikan tamsil, perumpamaan terkait dengan kehidupan di dunia. Yang pertama, beradalah di dunia seperti gharibun, orang asing. Bapak Ibu umpamanya menunaikan ibadah umrah ke Mekah. Nalika di Mekah disebut gharibun, orang asing. Kenapa? Dasar seorang itu pada akhirnya akan kembali pulang ke kampung halamannya. Mungkin di sana ada yang 7 hari, atau mungkin ada yang 1 bulan. Tetapi pada akhirnya kembali pulang ke kampung halaman. Sama halnya dengan kita di dalam kehidupan dunia.
Rasul mengingatkan, beradalah kamu di dunia seperti orang asing, yakinilah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Pada akhirnya kita akan kembali ke kehidupan yang abadi nanti di kehidupan akhirat. Kita akan mengalami al-maut, kematian. Dan bumi yang kita diami satu saat juga oleh Allah akan dihancurkan fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Lalu Rasul menyebutkan awabirus sabil, yang kedua, beradalah kamu di dunia seperti orang yang numpang lewat. Kan dalam perjalanan yang numpang lewat. Kamari tah nuju liburannya sasi Desember awal Januari. Bapak Ibu meureun aya nu piknik. Ka mana piknikna? Pangandaran. Usah dawe mah di dinya we, sumur, kasur, dapur. Mungkin ada yang ke Pangandaran, ke Jogja dan seterusnya. Ketika kita hendak piknik ke Pangandaran, kadang pan eureun di rest area, rata-rata di SR-nya. Ketika berada di rest area, lama apa sebentar? Sebentar. Apa ada yang di rest area sampai 10 tahun? Gak ada. Karena tujuannya ya bukan ke sana, tujuannya badai ke Pangandaran. Di rest area paling lama mungkin 1 jam. Hanya untuk menunaikan apa yang dibutuhkan dan mempersiapkan bekal untuk perjalanan selanjutnya. Mungkin kendaraannya habis bensinnya, kudu diisian deui, perutna kekerbekan, maka juga mesti diisian. Atau mungkin untuk menunaikan kebutuhan ingin buang air kecil atau buang air besar. Setelah selesai, maka mengadakan perjalanan kembali untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita di dunia. Jadikanlah kehidupan di dunia ini hanya sekedar numpang lewat. Artinya kehidupan dunia, waktu kita di dunia hanyalah sebentar. Tetapi yang sebentar ini tempat untuk mempersiapkan perjalanan selanjutnya yang jauh lebih panjang. Itu perjalanan setelah kita meninggal dunia. Tidak ada perbekalan yang paling baik melainkan perbekalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Salah seorang ulama namanya Ammar bin Abdul Qais. Siapa namanya? Ammar bin Abdul Qais. Kalau tadi di poin pertama ada kaum ulama namanya Imam Hasan Al-Basri. Nah, di poin kedua, waktu begitu cepat berlalu, waktu di dunia hanyalah sebentar. Ada kaum ulama yang masya Allah isinya begitu memberikan manfaat. Ammar bin Abdul Qais pernah ditanya oleh muridnya tentang waktu. Dia meminta nasihat tentang waktu, maka Ammar bin Abdul Qais beliau menyampaikan dalam bentuk pertanyaan, kalimatnya pendek tetapi syarat dengan makna. Kata Ammar, tahanlah olehmu terbenamnya matahari, mampukah kamu melakukannya? Cik panjang pendek, pendeknya Pak, itu saparagraf gitu. Beliau menyampaikan kepada muridnya, tahanlah terbenamnya matahari, mampukah kamu melakukannya? Kalimat tanya ini tentu bukan untuk dijawab, tetapi untuk direnungkan. Adakah di antara manusia yang mampu menahan terbenamnya matahari? Tidak akan ada. Yang menetapkan terbit dan terbenamnya matahari hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dimaksud oleh Ammar bin Abdul Qais? Tidak akan ada satupun manusia
yang mampu memajukan atau memundurkan waktu. Dari mulai terbit sampai terbenamnya matahari terasa begitu cepat berlalu. Tidak akan ada di antara kita yang mampu menahan terbenamnya matahari. Hei matahari, keheula tau maka terbenam. Aya moal aya. Karena yang menetapkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada nabi yang menerima mukjizat menahan terbenamnya matahari. Itu pun tentu atas kuasa dan kehendak Allah. Siapakah nama nabinya? Kok sepi amat? Siapa nama nabinya, Bu? Pak? Namanya Nabi Yusa bin Nun alaihissalam. Nama beliau memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi disyaratkan dalam kalimat kaum Musa, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Berarti sejaman dengan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Berbicara tentang Nabi Yusa bin Nun, maka tidak lepas pembicaraannya terkait dengan Bani Israel. Dan berbicara tentang Bani Israel, maka tidak lepas pembahasannya berkaitan dengan Yakub alaihissalam. Berbicara tentang Yakub, tidak lepas pembahasannya berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Israel tadinya adalah gelar bagi Nabiullah Yakub alaihissalam. Israel menurut sebagian besar ulama maknanya adalah hamba Allah. Yakub al-Israel, Yakub adalah hamba Allah. Yakub ngaharulang gitu. Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Yakub punya 4 istri, dan ini pun disebutkan di dalam perjanjian lama, yaitu di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ada di kitab Kejadian 21 sampai 31. Yakub alaihissalam punya istri 4. Dari istri 4 ini, Yakub alaihissalam punya anak 12. Dan anak-anak Yakub inilah yang disebut dengan sebutan Bani Israel, anak keturunan Yakub. Di antara anak-anak Yakub ada yang bernama Ruben. Kada sanes Ruben onsu. Lalu ada juga yang bernama Lawi. Dalam perjanjian lama disebut dengan sebutan Lewi. Ada juga putra Yakub yang bernama Yahuda. Ada juga yang bernama Benyamin. Juga Nabi Yakub punya anak yang bernama Yusuf alaihissalam. Beliau juga punya anak yang bernama Qashat. Beliau juga punya anak namanya Gad. Dan anak-anak yang lainnya. Singkuring kacan mendakan kakakna gitu. Nah hadirin hadirat iman rahimani wa rahimakumullah. Sedikit berbicara kisah tentang Nabi Yusa bin Nun. Kita tahu Nabiullah Yakub punya anak 12. Di antara anak-anak Yakub yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah anak-anak Yakub tidak senang, mereka iri hati kepada Yusuf alaihissalam. Sehingga kita tahu dalam kisahnya Yusuf alaihissalam beliau dibuang oleh saudara kandungnya ke dalam sumur. Singkat cerita Allah takdirkan Yusuf selamat sampailah di Mesir. Dan ketika itu Yusuf alaihissalam justru beliau diangkat menjadi bendaharawan atau sekelas menteri keuangan di Mesir. Yusuf alaihissalam ketika itu memiliki kedudukan, memiliki jabatan, diketahui oleh Yakub dan anak-anak Yakub. Yusuf pun meminta Yakub untuk
berpindah tempat dari Palestina ke Mesir, disediakan tempat perkampungan oleh Yusuf di Mesir, maka Nabiullah Yakub dan anak-anaknya yang lain pindah ke Mesir. Di sanalah berkembang akhirnya Bani Israel nutadina 12 janten 70, dijelaskan dalam berbagai riwayat. Lalu ada juga yang menikah dengan bangsa Mesir. Bahasa Ustaz Amin Muhtar beliau menyebutnya Bani Israel campuran. Nah, hadirin hadirat iman rahimani wa rahimakumullah. Pada masa itu Bani Israel mengalami kejayaannya sampai pada akhirnya memasuki masa Fir'aun di masa Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah cicitnya Nabi Yakub alaihissalam. Berarti pamit cicit mah anak incu gitu ya. Anak cucu ya Yakub. Musa bin Imran, Imran bin Keshat bin Lawi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Musa Bani Israel, garis keturunannya dari Bani Lawi. Nah, di masa Nabiullah Musa alaihissalam, Bani Israel mengalami kesengsaraan. Pada saat itu yang menjadi raja adalah Fir'aun. Dan kita tahu Allah Azza wa Jalla tunjukkan banyak mukjizat di hadapan Fir'aun dan Bani Israel. Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Musa sejumlah berapa mukjizat? Berapa? 9 mukjizat. Ayat dina surat naon ayat kasabaraha. Laras imah hadiana ya air mineral. Ada dalam surah Al-Isra ayat 101. Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam 9 ayatin mubayyinat, 9 mukjizat. Nah, di antaranya ketika Nabiullah Musa alaihissalam dan Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun, Haman dan bala tentaranya, sampailah di satu tempat di depan laut begitu luas, belakang Fir'aun, Haman dan bala tentaranya jaraknya sudah sangat dekat. Maka Bani Israel mengatakan di hadapan Musa, wahai Musa, inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti akan tersusul alias pasti akan tertangkap. Nah, ternyata di kalangan Bani Israel oleh Allah sudah ditunjukkan banyak mukjizat Nabi Musa, namun tidak menambah keimanan, keteguhan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Mereka masih tidak yakin kepada Allah. Mereka berputus asa lantas mengatakan kita pasti akan tertangkap. Maka apa jawab Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan solusi jalan keluar yang terbaik bagiku. Nah, ini perhatikan kalimatnya. Beliau mengatakan inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Rabb yaitu Allah bersamaku. Beda dengan kisah di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh pembunuh bayaran pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau bersembunyi di Gua Sur disertai oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kondisi yang mirip dengan Nabi Musa antara hidup dan mati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ciknal bedana. Tadi mah Nabi Musa, sesungguhnya Allah bersamaku. Nah, hari tadi mah Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya beda lah Ustaz, itu aku, ini kita. Apa bedanya Pak? Imam Ibn Jari At-Tabari rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan jawaban Nabiullah Musa alaihissalam jawaban kakehul ka Bani Israel.
Sabab Bani Israel teh kaum anu pikas sebelum gitu, bebal, sombong dan seterusnya. Jadi Nabi Musa bakat ku kehe sakitu tos ditunjukkeun seueur mukjizat ku Allah, ternyata mereka tidak menambah keyakinannya kepada Allah. Maka Nabi Musa mengatakan, inna mahiya rabbi, sesungguhnya Allah bersamaku, tidak bersama kalian Bani Israel. Ini menurut Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Nah hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, singkat cerita Pak, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, idrib bi'asakal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut, maka laut ketika itu terbelah menjadi berapa belahan? Berapa? 12 belahan atau 12 bukaan. Tapi sanes badai lahiran. Nah, ini dikemukakan di antara oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan sebagian besar ulama, jumhur ulama mengatakan demikian. Ya ketika itu laut terbelah menjadi 12 belahan. Nah, ini untuk Bani Lawi, ini Bani Yahuda, ini Bani Yusuf dan seterusnya. Dan masing-masing belahan itu ada lubang-lubang untuk saling melihat di antara mereka. Kenapa Allah menetapkan demikian? Itu tadi teapan Bani Israel mah kaum nu pikas sebeleud gitu nya. Supaya teu parasehat atulah sabelah-sabelah gitu. Sampailah selamat, lalu Allah turunkan azab bagi Fir'aun mati tenggelam. Orang-orang Bani Israel ketika itu masih tidak yakin, sehingga meminta kepada Musa, tunjukkan mana jasadnya. Maka Allah menjadikan jasad Fir'aun tetap utuh, terlihatlah sudah meninggal atau sudah dalam keadaan mati, sebagai pelajaran bagi umat manusia. Pak, ternyata setelah itu Bani Israel angger we teu nambah keimanan, naon buktina? Setelah selamat ternyata meminta kepada Musa, wahai Musa, buatkanlah bagi kami patung atau berhala. Tuh, pantika sebelum gitu. Bahkan kita tahu kisah terkait dengan Samiri, ketika ditinggal oleh Musa alaihissalam ke Bukit Tursina, Bani Israel dititipkan kepada Harun alaihissalam. Ternyata Samiri buat patung dari emas berbentuk sapi. Dilarang oleh Harun, tetapi Harun tidak didengar karena dinilai tidak punya kekuasaan seperti Nabiullah Musa alaihissalam. Sampai nanti Nabi Musa pulang dari Bukit Tursina melihat kondisi demikian, Harun jenggotnya dijenguk ke Nabi Musa alaihissalam. Nah, beliau marah. Nabi Harun menyampaikan penjelasan, mereka tidak mau dengar. Sampai nanti pada akhirnya mereka dihukum untuk membunuh mereka di malam hari. Ya, Bani Israel yang menyembah berhala ketika itu mereka dihukum mati. Nah hadirin hadirat ikhwati rahimakumullah, lalu sampailah mau memasuki Baitul Maqdis di Palestina. Nah disebutkan di dalam Al-Quran, Palestina ketika itu ada penghuninya disebut Al-Jabbarin. Al-Jabbarin artinya orang-orang yang perkasa, orang-orang yang gagah, orang-orang yang kuat. Kalau kita buka dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama versi Yahudi, mereka menginterpretasikan Al-Jabbarin, penghuni Palestina, adalah raksasa-raksasa. Mereka menyebutkan tingginya lebih dari 6.000 hasta. 75% bohong, 25% wadul. Saya kebetulan ngajar di kampus Studi Comparison of Religion tentang ilmu perbandingan agama. Di antara yang dipelajari History of Religion, sejarah agama di dunia. Maka mau tidak mau ya belajar tentang perjanjian lama, ya belajar tentang perjanjian baru dan kitab-kitab agama yang lain. Tapi tujuannya sebagai alat untuk berdakwah. Ini boleh, silakan belajar itu, tetapi tujuannya mesti untuk berdakwah. Jangan sampai justru akhirnya menyimpang.
sampai pada kesimpulan oh semua agama itu benar. Nah, ini menyimpang gitu ya. Nah, hadirin wal hadirat ihwati iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, singkat cerita ketika itu Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk memasuki Palestina. Ternyata Bani Israel menupikas sebelenana. Mereka mengatakan, "Hai Musa, masuklah kamu duluan ke Palestina bersama Rabbmu. Kalau kamu selamat maka kami akan mengikuti dari belakang." Jadi bahasa Sunda namanya ngajogrok kan gitu. Nah. "Hai Musa, sope Musa masuk tiheula. Kami menunggu, kalau kamu selamat kami akan masuk." Tapi kas sebelena Bani Israel. Maka Allah hukum Bani Israel. Dalam Quran Allah menyebutkan Bani Israel arba'ina sana, 40 tahun mereka hanya berputar-putar di luar Palestina, tidak bisa memasuki Palestina. Nah, ini ada kisah yang cukup panjang. Singkat ceritanya, Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun alaihi wassalam, keduanya akhirnya wafat. Sehingga tersisalah generasi-generasi anak-anak muda di kalangan Bani Israel, dan tersisa sebagian yang masih sepuh, diantaranya Nabi Yusha bin Nun. Beliaulah yang diangkat jadi nabi setelah Nabi Musa. Nah, di masa Nabi Yusha bin Nun inilah beliau membentuk pasukan memasuki Palestina berperang. Hanya ketika itu matahari mau terbenam. Ada kebiasaan ketika itu apabila matahari terbenam maka selesailah perang. Padahal Yusha hampir menang. Maka Yusha meminta kepada Allah agar ditahan terbenamnya matahari. Maka Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Yusha alaihissalam menahan terbenamnya matahari. Akhirnya Yusha dan Bani Israel masuk ke Palestina. Itu kisahnya. Tentu sejarah terkait dengan Bani Israel sangat panjang, Pak Bu. Nanti setelah masa Nabi Yusha kita mengenal ada masa 12 hakim di kalangan Bani Israel. Ternyata 12 hakim ini menurut Bani Israel tidak memuaskan, meminta agar dibentuk masa kerajaan. Ternyata yang diangkat ketika itu adalah Tolut. Kok Bani Israel diprotes kene? Akhirnya pada saat itu Allah angkat Nabi setelah masa Nabi Yusha bin Nun, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah salah satu pasukannya Talut. Lalu Allah angkat Daud menjadi nabi dan Daud pun ketika itu menjadi raja. Setelah masa Daud alaihissalam memasuki King Solomon, kerajaan Sulaiman alaihissalam. Baru nanti Pak, setelah hancurnya kerajaan Sulaiman, kita tahu King Solomon itu hancur 3 kali, dan sisanya diantaranya yang disebut dengan tembok ratapan dalam versi Yahudi. Nah, makanya mereka ingin membangun kembali itu Haikal Sulaiman dalam keyakinan mereka. Nah, setelah Nabi Sulaiman wafat, nanti generasi selanjutnya itu berbenturan 12 keturunan Bani Israel. Di antaranya ada yang menghendaki yang melanjutkan kerajaan adalah Rohboam, putranya Nabi Sulaiman. Ada yang ingin menghendaki kerajaan dilanjutkan oleh Yorboam, sehingga 12 Bani Israel itu terpecah sehingga membentuk 2 kerajaan. Ada yang disebut dengan kerajaan Yahudi dan ada yang disebut dengan kerajaan Israel. Barulah nanti masuk pada masa Nabiullah Zakaria, dan ketika itu hancur Bani Israel oleh Nebukadnezar dan seterusnya. Mau diceritakan mah panjang Pak. Singkat nawanya pun dan dia rada ngaler ngidul. Intinya berkait dengan poin pembahasan kita, tidak ada yang mampu menahan terbenamnya matahari. Yang menetapkan terbit dan terbenamnya matahari adalah Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah tidak ada satupun manusia yang mampu menahan bergantinya hari. Hari dan waktu di dunia sangat cepat berlalu.
maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahai jamaah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala mengutarakan tentang urgensinya waktu. Yang ketiga, sadarilah bahwa waktu yang berganti tidak akan kembali. Tadi nuka hiji naon Pak? Waktu adalah modal. Yang kedua, waktu di dunia hanyalah sebentar. Yang ketiga, waktu yang berlalu tidak akan kembali. Ingatlah, setiap hari yang berganti itu adalah khalqun jadid, makhluk Allah yang baru. Hadal yaum, hari ini yaumul ahad, hari ahad. Ahad ini berbeda dengan ahad pekan kemarin, dan ahad yang akan datang juga berbeda dengan ahad hari ini. Setiap harinya disebut khalqun jadid, makhluk Allah yang baru. Maka pantas di dalam asharus sahabah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengutarakan nasihat. Poin pertama, nasihat Imam Hasan Al-Basri. Poin kedua, menukil nasihat Amr bin Abdul Qais. Poin ketiga, menukil nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, inna lillahi, sok teruskan. Tadi orang mah paling ada kecap inna lillahi teh jawakan itu nah. Wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, nunna dibaca pendeknya. Inna lillahi haqqan bil lail la yaqbaluhu bin nahar. Walillahi haqqun bin nahar la yaqbaluhu bil lail. Apa artinya? Inna lillahi haqqan, sesungguhnya Allah memiliki hak, bil lail, di malam hari, la yaqbaluhu bin nahar, maka jika engkau menunaikannya di siang hari, Allah akan menolaknya. Walillahi haqqun bin nahar la yaqbaluhu bil lail, dan Allah memiliki hak di siang hari, maka jika engkau menunaikannya di malam hari, Allah akan menolaknya. Apa maksudnya Pak? Allah memiliki hak di malam hari, dan Allah tidak akan menerimanya di siang hari. Lalu Allah memiliki hak di siang hari, maka Allah tidak akan menerimanya di malam hari. Maksudnya, di dalam menunaikan hak Allah, di dalam menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, menunaikan ketaatan kepada Allah, jangan pernah ditunda-tunda. Tong diengke-engke, bisa jadi bangke. Allah memiliki hak di siang hari, contohnya yaitu menunaikan kewajiban ibadah kepadanya, salat duhur, salat asar. Dari duhurna keweh penting, cik ditambi malah Allah. Ada amalan ibadah yang ada mikot zamani, ketentuan waktu, maka laksanakanlah sesuai dengan waktunya. Allah memiliki hak di malam hari, jika engkau tunaikan di siang hari, maka tertolak. Ya, contohnya salat isya dan salat subuh. Dari subuhna subuh berang gitunya. Nah, tentu tertolak. Ya kecuali kalau lu lupa gitunya, maka salatlah ketika ingat. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan kepada kita di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah, berlomba-lombalah. Jangan pernah dinanti-nantikan atau jangan pernah ditunda-tunda. Kenapa kita jangan sampai menunda-nunda ketaatan kepada Allah? Karena poin yang keempat, sadarilah
waktu akhir hidup di dunia tidak ada yang tahu. Apa poin yang keempat? Waktu akhir di dunia tidak ada yang tahu. Aya di dieu tos di WA ilham mautna. Tayanya. Abi Ustaz nampi WA di malaikat maut ya. Si Gupron mah malaikat maut ya sieun. Nah, kitu mah sesat dan menyesatkan. Nah, ini hati-hati ya. Di Jawa Barat ini subur aliran sesat, Pak. Ya, ini hati-hati. Didik anak kita, keluarga kita dengan kekokohan akidah tauhid, kekokohan ibadah kepada Allah, jangan sampai terjerumus di dalam kesesatan. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Poin yang keempat yang menunjukkan urgensinya memanfaatkan waktu untuk ibadah, sadarilah tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan waktu akhir hidupnya di dunia. Setiap manusia pasti akan mengalami al-maut, kematian. Lalu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain, dan kalimat ajalun. Likulli ummatin ajalun. Pada tiap-tiap umat ada ajalnya. Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Mu'jam Mufradat Al-Fadil Quran, beliau mengatakan disebut azal maknanya waktu akhir hidup di dunia. Lalu dimaknai al-maut, kematian, menunjukkan bahwa mati tidak ada yang tahu kapan akan dialami oleh dirinya. Dan setelah mati menunjukkan waktu akhir hidup di dunia. Matak pabu maut mah sanes disababkeun teu dama. Kalau mati disebabkan sakit, maka setiap nu asup ka rumah sakit moal balik deui pasti maut. Buktinya ada yang sakit masuk rumah sakit, qadarullah Allah takdirkan sehat. Atak dina bahasa Arab masuk disebatna al-mustasfa, rumah kesehatan. Di urang we disebut rumah gering gitu. Mati juga bukan karena sakit, tetapi kematian karena ketetapan Allah terkait dengan waktu hidup manusia di dunia. Mati bukan karena ketuaan. Mun maut disababkeun kakolotan, di masjid moal nyesa anu kolot. Buktinya ada yang masih muda meninggal dunia mendahului kakek neneknya. Ayah didakayan jag-jag sehat main badminton, ternyata kena serangan jantung, Allah takdirkan meninggal dunia. Karena kematian itu tidak ada yang tahu. Maka penting bagi kita yang masih diberikan nikmat jatah usia oleh Allah, nikmat kesempatan, nikmat waktu hidup di dunia ini, untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya ibadah kepada Allah. Karena sadarilah tujuan hidup kita satu, yaitu untuk ibadah. Dan tujuan yang sesungguhnya tiada lain untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetapkanlah tujuan yang benar, yaitu dengan menetapkan tujuan yang hakiki sebagai manusia adalah untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah kita akan berikhtiar mengisi waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Maka jangan pernah menunda-nunda ibadah. Bisa jadi ada di antara sebagian orang Allah cabut nyawanya justru dalam keadaan dia sedang menunda ibadah atau melalaikan ibadah. Nauzubillahi min dzalik. Kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita mendambakan wafat dalam keadaan sedang beribadah. Maka berlomba-lombalah di dalam beribadah. Bersegeralah di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah. Kapanpun Allah cabut nyawa kita,
Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan sedang beribadah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan ini menjadi bahan introspeksi bagi diri kita. Waktu kita dipakai untuk apa? Hadirin hadirat ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, itulah 4 poin yang menunjukkan urgensinya waktu. 1, waktu adalah modal yang besar dari Allah. Yang kedua, waktu di dunia hanyalah sebentar, bahkan begitu terasa cepat berlalu. Yang ketiga, setiap waktu yang berlalu tidak akan kembali. Dan yang keempat, kita tidak tahu kapan waktu akhir hidup kita di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa memanfaatkan berbagai nikmat dari Allah untuk ibadah, termasuk nikmat waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kita sekalian. Biasanya pengajian 1 jam ya Pak Bu. Tadi jam 8 kurang kita mulai. Saya sering menyampaikan kalau ngaji lebih dari 1 jam, hariwang tinggal mau balik jangan ngaletikan, langsung ngalungit gitu. Tapi insya Allah di jamaah di rumah tidak demikian, tidak jauh beda. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat panjang usia, tetapi juga dimanfaatkan untuk ibadah kepadanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa taqabbal du'a. Aqulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu Ustaz yang telah memaparkan tentang waktu. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ada undangan pengajian umum dari keluarga besar Bapak Haji Ayun Bani Salim, yaitu hari Ahad 8 Februari, Ahad Payung tahun 8 pagi seperti tahun sekian banyak tahun 8 penceramahan nyata Ustaz dari Tasmara. Kali ini Ahad Payun tahun 8 diulang di Ujung Awam. Kemudian yang terakhir, silakan kepada jamaah, sekarang sudah dimulai donor darah di MDT Persis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.